Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulasmi Anggo, Sarjana Farmasi Magister Kesehatan. Saya merupakan dosen di program studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Lubanggai. Saya menjadi dosen sejak tahun 2017 dan saat ini diberikan amanah sebagai Wakil Dekan 2 di bidang keuangan dan kerjasama di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sejak menjadi dosen, saya diberikan kepercayaan untuk mengampu mata kuliah di bidang ilmu biomedik. Kemudian, saya juga aktif di kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Demikian perkenalan singkat dari saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah yang saya ampu pada saat ini, yaitu mata kuliah biologi sel dan molekul. Yang mana mata kuliah ini diajarkan pada mahasiswa semester 2, dan mata kuliah ini mempelajari tentang struktur sel, organel, dan molekul penyusunnya. Adapun kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan tentang struktur sel, organel, dan molekul penyusunnya. Materi yang saya ajarkan secara runtut diawali dengan kontrak pembelajaran, menjelaskan materi sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Sebagai pengantar mata kuliah biologi sel dan molekul, diawali dengan materi teori sel, perbedaan antara virus, sel prokariot, dan sel ekariot, serta contoh-contohnya. Sistem pembelajaran dilakukan secara daring dengan metode pembelajaran cooperative learning. Agar mahasiswa tidak terasa bosan, akan ada kuis di setiap pertemuan. Metode ini menurut saya dapat membantu mahasiswa tetap aktif dalam proses perkuliahan, dan akan terjadi interaksi antara dosen dan mahasiswa itu sendiri. Kemudian, sistem penilaian yang saya lakukan adalah secara objektif dengan menggunakan beberapa indikator penilaian. Di antaranya, indikator kehadiran 40%, tugas 10%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 25%. Demikian perkenalan diri dari saya dan gambaran tentang mata kuliah biologi sel dan molekul. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk mata kuliah biologi sel dan molekul, kita sudah berjumpa pada pertemuan sebelumnya di semester 1 untuk mata kuliah kimia dasar dan teknik pengelolaan laboratorium, tetapi perkenankan saya untuk mengenalkan kembali sekilas data diri saya. Nama saya Sulasmi Anggo, Sarjana Farmasi, Magister Kesehatan, lahirnya di Luwuk, tanggal 27 Mei 1990. Kemudian bekerja di Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai, sudah selama 4 tahun, 6 bulan. Ini alamat email saya, sulasmianggo@gmail.com. Adapun kontrak pembelajaran atau kontrak perkuliahan pada mata kuliah ini terdiri atas bobot penilaian. Untuk penilaian kehadiran itu saya menilai 40%, akan ada tugas nilainya 10%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 25%. Kemudian mahasiswa diperkenankan untuk join Zoom meeting menggunakan nomor pokok mahasiswa diikuti dengan nama lengkap. Kemudian mahasiswa wajib mengaktifkan video saat perkuliahan, nonaktif suara kecuali ada sesi tanya jawab. Kemudian mahasiswa yang terlambat join Zoom 15 menit saat perkuliahan telah berlangsung, dianggap tidak hadir, tetapi tetap dapat mengikuti perkuliahan. Kemudian mahasiswa yang hadir ini saya harap sudah mengisi kartu rencana studi sehingga dapat layak untuk mengikuti perkuliahan biologi sel dan molekul. Nah, metode yang digunakan ini perkuliahan secara daring dengan cooperative learning. Nanti saya akan membagikan kelompok pada saat selesai
pendahuluan mata kuliah biologi sel dan molekul, saya akan membagikan kelompok. Kelompok ini yang akan mempresentasikan tiap minggu untuk tiap perkuliahan berlangsung. Jadi akan ada presentasi yang sebelumnya itu telah diasistensikan dulu dengan saya. Jadi ada pembagian materi dan kelompoknya masing-masing itu akan dipresentasikan oleh kelompok tersebut dan akan ada sesi tanya jawab, sesi diskusi di kelas tersebut. Sebelumnya saya akan share dulu rencana pembelajaran semester. Kelihatan RPS. RPS yang dibagikan kelihatan ya? Kelihatan Ibu. Ya Bu, kelihatan. Baik, terima kasih. Ada Rilan, ya. Kita akan menempuh 16 kali pertemuan. Dari 16 kali pertemuan itu akan ada 3 kali ujian. Satu ujian itu akan dirangkum dari kuis-kuis yang telah diberikan. Kemudian ada harapan-harapan yang kami harapkan sebagai pengajar setelah perkuliahan ini. Mata kuliah biologi sel dan molekul ini memberikan materi tentang evolusi sel, tentang sejarah penemuan sel, tentang konsep umum tentang sel, struktur, komponen, dan fungsi penyusun sel itu sendiri, kemudian secara sitologis, biokimia, dan molekul. Materi kuliah juga menjelaskan komponen-komponen sel dan fungsinya masing-masing, termasuk organel selaput plasma, struktur dan transportasi membran, nukleus, ribosom, sitosol, sitoskeleton, organel sitoplasmik termasuk retikulum endoplasma, badan Golgi, vesikuli, lisosom, dan endosom. Dan organel pengubah energi yaitu ada mitokondria dan kloroplas. Secara detail untuk mempelajari kaitan antara organel yang satu dengan yang lain, kemudian ada transport interselular bersamaan dengan kompartemen-kompartemen yang terlibat di dalamnya. Pembahasan sistem komunikasi interseluler akan meliputi kontrak antar sel, baik sel hewan maupun sel tumbuhan. Apa yang kita harapkan? Yang kita harapkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan teori tentang sel, perbedaan antara virus, sel prokariot, dan ekariot, kemudian mahasiswa mampu menjelaskan struktur dan material penyusun membran sel, fungsi material dan penyusun membran sel, dan transport antar membran plasma. Kemudian mampu menjelaskan dinding sel, silia, dan flagela. Mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan antara dinding sel, sel tumbuhan, jamur, bakteri, dan silia, dan flagela. Kemudian ada harapan-harapan menjelaskan bagian kompleks Golgi, membran inti sel, dan nukleolus. Mampu menjelaskan DNA dan kromosom, kemudian mampu menjelaskan siklus sel, replikasi dan perbaikan DNA, mampu menjelaskan amitosis, mitosis, mencakup karyokinesis dan sitokinesis, mampu menjelaskan meiosis dan pembentukan gamet. Kemudian ada yang terakhir menjelaskan tentang sintesis RNA dan protein. Nah, metode yang Ibu gunakan nanti metode cooperative learning secara daring. Kita bisa membagikan materi lewat PowerPoint, kemudian akan ada diskusi di dalamnya supaya aktif, seluruh mahasiswa itu bisa aktif, bertanya, diskusi, dan saya akan mengarahkan dan akan membantu jika ada yang kurang jelas. Sebelumnya akan saya berikan pengarahan. Mata kuliah ini
ada syaratnya kalau sudah lulus mata kuliah biologi umum bisa mengambil mata kuliah ini. Tetapi alhamdulillah saya dapat dari informasi dari ketua program studi bahwa mahasiswa yang di sini itu sudah lulus semua mata kuliah biologi umum. Apa yang digunakan bisa menggunakan LCD dan laptop, kemudian sekarang kita dihadapkan dengan pandemi, jadi tidak bisa ketemu, sehingga kita dapat berkuliah secara daring atau online, yang saya harapkan mahasiswa bisa menerima mata kuliah ini, bisa mendapatkan dan memahami apa yang disampaikan. Nah, di sini kita ada kontrak perkuliahan, ada RPS-nya, saya sudah bagikan, kemudian ini RPS sebagai panduan supaya kita bisa terarah pertemuan pertama itu apa sampai pertemuan ke 15 nanti sebelum UAS. Nanti akan ada UTS, ujian tengah semester, metodenya seperti apa nanti akan menyesuaikan sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang ini. Saya lanjut saja. Biologi sel itu adalah ilmu yang mempelajari tentang sel, baik pengertiannya maupun organel yang ada di dalam, serta fungsinya. Biologi molekuler, ini kan ada biologi sel dan molekuler. Biologi sel dan molekul. Kemudian biologi molekuler adalah ilmu yang mempelajari tentang sel, baik pengertiannya maupun organel yang ada di dalamnya, sampai pada molekul penyusunnya. Deskripsi mata kuliah tadi sudah saya bacakan tentang organel-organel, bagaimana kita mempelajari tentang sel, sejarah penemuan sel itu bagaimana, kemudian ada capaian pembelajaran yang diharapkan, sudah saya jelaskan juga tadi, mahasiswa diharapkan itu mampu menjelaskan seluruh capaian pembelajarannya, apa yang disampaikan bisa diserap dan bisa dipahami, kemudian bisa dijelaskan kembali. Nanti melalui diskusi-diskusi dan ada feedback dari mahasiswa ketika kita lakukan diskusi. Bahan kajiannya, nanti saya akan membagi kelompok kepada seluruh mahasiswa, kita akan bagi kelompok, kelompoknya akan ada saya bagikan di akhir perkuliahan, di akhir pengantar ini, nanti akan dibagi menjadi 6 kelompok. Bahan kajian yang pertama itu ada teori sel, akan menjelaskan tentang perbedaan antara virus, sel prokariot dan ekariot, serta contoh-contohnya, itu akan diantar oleh saya sendiri, kemudian struktur dan materi penyusun membran sel dan fungsinya itu akan dibawakan minggu depan, dinding sel, silia dan flagel, sitoskeleton yang mencakup filamen aktin, filamen intermediate dan mikrofilamen, kemudian struktur retikulum endoplasma dan penyusun ribosom, ada bagian-bagian kompleks Golgi, lisosom, peroksisom, dan glioksisom, membran intisel dan nukleolus, kemudian DNA dan kromosom, siklus sel, replikasi dan perbaikan DNA, amitosis, mitosis, dan sitokinesis, meiosis dan pembentukan gamet, kemudian ada sintesis RNA dan sintesis protein. Adapun pustaka yang bisa menjadi acuan, ini ada 5 acuan, kemudian ada e-book dari bahan ajar teknologi laboratorium medik, biologi sel dan molekuler, cetakan pertama pada tahun 2017. Kemudian pengantar tentang sel. Apa itu sel? Pengantar tentang sel ini ya, sel itu merupakan suatu kesatuan struktural, fungsional, dan herediter terkecil suatu makhluk hidup. Sel itu sebagai penyusun individu. Sel adalah bagian dari satu jaringan yang memiliki fungsi dan mengandung informasi genetik yang diwariskan dan diperlukan untuk menunjang fungsinya. Jadi di dalam tubuh kita ini ada sel. Nah, ini adalah sejarah penemuan sel. Sejarah penemuan sel ini ada yang kenal Robert Hooke.
Aldi, Momping. Ada yang kenal ini? Om Robert. Hasriati. Tidak, Ibu, cuman Hasriati. Ada yang kenal ini? Kalau ini? Ada, Bu. Siapa ini? Siapa? Robert Hook. Robert Hook, yang seorang penemu ahli kimia dan matematika. Oke. Kemudian Nur Fadila. Nur Fadila tidak aktif kameranya. Sri Wulandari. Ini apa ini? Sudah tertulis. mikroskop, Ibu. Mikroskop ya. Ya, Ibu. Nah, Robert Hooke ini adalah penemu sel pertama kali di tahun 1665. Dia menemukan irisan gabus dalam botol, kemudian mencoba melihat di dalam mikroskop, menggunakan mikroskop, dan didapatlah ini jaringan sel-sel seperti gabus ini. Materi yang diamati oleh Hooke adalah dinding-dinding sel pada jaringan mati suatu tumbuhan yang semula dihasilkan oleh sel hidup. Jadi yang dia temukan adalah jaringan yang mati. Sehingga dia menemukan, oh ini sel masih yang sebelumnya hidup, kemudian menjadi sel yang mati. Nah, di dalam sel terselenggara fungsi kehidupan. Di dalam sel terselenggara fungsi kehidupan, ada metabolisme bergerak, respirasi, reproduksi, iritabilitas. Maka untuk mempelajari mekanisme kehidupan di muka bumi ini bisa dipahami pada level sel, level yang paling dasar. Secara evolusi, terbentuknya sel sebagai hasil evolusi kimia, evolusi organik, dan evolusi biologi. Secara umum di dunia terdapat dua macam sel, yaitu prokariot dan ekariot. Kalau prokariot, dia tidak memiliki membran inti, kalau ekariot memiliki membran inti. Sekarang ada kuis. Apa yang dimiliki oleh sel tumbuhan tetapi tidak dimiliki oleh sel hewan? Saya kasih waktu 1 menit. Saya, Ibu. Siapa yang bisa jawab? Teresia, Ibu. Oke, silakan Teresia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kike Maurin. Saya ingin menjawab kuis ini. Ya. Yang dimiliki oleh tumbuhan tetapi tidak dimiliki oleh sel hewan adalah dinding sel, vakuola besar, dan plastida. Bisa dijelaskan? Dinding sel merupakan lapisan di luar membran sel yang mengelilingi jenis sel tertentu. Selain itu, dinding sel juga dapat mencegah terjadinya tekanan air yang berlebih saat memasuki sel. Vakuola merupakan ruang dalam sel berisi cairan. Cairan ini adalah air dan berbagai zat yang terlarut di dalamnya. Vakuola ditemukan pada semua sel tumbuhan, namun dijumpai pada sel hewan dan bakteri, kecuali pada hewan dan bakteri. Oke, plastida adalah Iya, saya mau lempar ke yang lainnya. Terima kasih, Kesya. Adrianto, salah satu yang dimiliki oleh sel tumbuhan tapi tidak dimiliki oleh sel hewan. Kalau tahu jawabannya, silakan. Ya, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sel hewan memiliki organel sentriol yang membantu proses pembelahan sel pada proses replikasi DNA, sementara sel tumbuhan tidak memiliki organel sentriol di dalamnya. Ya, itu yang dimiliki oleh sel hewan. Kemudian, yang tidak dimiliki oleh sel hewan apa? sel hewan memiliki organel sentriol, Bu, yang membantu proses pembelahan sel pada proses replikasi DNA. Sementara untuk sel tumbuhan tidak memiliki organel sentriol. Oke, terima kasih. Di dalamnya, begitu Bu. Ya, terima kasih Adrianto. Ada lagi yang lain? Rilan.
atau Vinka? Saya Ibu, saya Ibu, saya Ibu. Silakan. Yang tidak dimiliki sel yang dimiliki sel tumbuhan tetapi tidak dimiliki oleh sel hewan adalah dinding sel, Ibu. Ya, Yujan kamu baga. oke. Julia ya, Julia ini yang bicara? Iya, Ibu, Julia. Oke, terima kasih Julia. Saya rasa cukup. Terima kasih antusiasnya, lumayan sudah banyak yang mencoba mencari dari tadi, apa perbedaan yang dimiliki oleh sel tumbuhan tetapi tidak dimiliki oleh sel hewan. Nah, secara struktur sel hewan dan tumbuhan memiliki banyak perbedaan, memiliki banyak persamaan. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang keras menyusun bagian di luar membran sel, vakuola dan plastida. Sel hewan memiliki organel sentriol yang spesifik pada sel hewan yang berguna untuk orientasi pembelahan sel. Sel bukan saja sebagai kantong membran fosfolipid yang berisi cairan sitoplasma dan nukleoplasma, melainkan lebih rumit dari itu, ialah adanya sekat-sekat, kompartemen, organel, dan memiliki membran. Nah, ini struktur sel ekariot dan ini prokariot. Sel ekariot itu ada sel tumbuhan dan sel hewan, kemudian untuk prokariot ada satu yang bisa dilihat, ada kromosom DNA, ada flagella, ada pil, ada kapsul, ada dinding sel, ada membran sel, kemudian ada ribosom. Tidak memiliki membran inti pada prokariot, tetapi pada sel ekariot dia memiliki membran inti. Ini. Nah, ini ekariot yang memiliki membran inti, kemudian prokariot yang tidak memiliki membran inti. Saya akan membagikan sedikit video yang diambil dari YouTube ya. Bisa dilihat. Cells are the smallest living units of an organism. All cells have three things in common, no matter what type of cell they are. Sebelum saya lanjutkan, suaranya kedengaran? Dengar, Ibu. Oke. All cells have a cell membrane, Nah, ini which membran sel. separates the inside of the cell from its Di sel environment. ekariot Cytoplasm, which is a ada jelly-like fluid, sitoplasma, and DNA, which is the cell's DNA di genetic dalam inti material. selnya. There are two broad categories of cells. The first category is eukaryotic Nah, cells. ini untuk They ekariot. have organelles, which include the nucleus and other special Ada parts. membran inti, ini namanya nukleus. Eukaryotic cells are more advanced complex cells, such as those found in plants and animals. The second category is prokaryotic cells. Nah, untuk They sel don't have prokariot a nucleus or membrane-enclosed organelles, tidak punya membran They do inti have atau genetic material, nukleus. but it's not contained within a nucleus. Prokaryotic cells are always one-celled or unicellular organisms, such as bacteria. Nah, ada bakteri. Oke. Lanjut So, lagi. what are organelles? Organelle means little organ. Organelles are the specialized parts of a cell. Oke. Saya lanjut lagi di sini. Ada ekariot dan prokariot. Tadi perbedaannya ada yang memiliki membran inti, yang ini ada nukleus, ini tidak ada nukleusnya. Nah, ciri-ciri dan struktur sel prokariotik. Terdapat dinding sel yang kaku dan kuat, kemudian membran plasma, selaput plasma, sarana transport molekul masuk dan keluar sel. Tidak ada organisasi yang jelas dari struktur internal sitoplasma mengandung RNA, DNA, protein, dan molekul yang lain. Proses biokimia sangat kompleks dan bervariasi. Bentar. Oke.
Proses biokimia sangat kompleks dan bervariasi dari sel prokariot satu dengan yang lainnya. Merupakan jalur metabolik utama seperti pada sel ekariotik, misalnya pada proses glikolisis, proses respirasi, dan fotosintesis. Ini adalah 3 proses penghasil energi. Kemudian peranan sel atau organisme prokariot itu untuk mencerna sisa-sisa organik, sisa makanan di bumi, dan sebagai dekomposer jasad atau pengurai. Untuk mendaur ulang nutrien unsur-unsur makanan, penyebab penyakit pada sel, tanaman, hewan, dan manusia. Ini untuk prokariot yang tidak ada inti selnya tadi ya, yang tidak ada nukleusnya. Sehingga tadi ada contoh, ada bakteri yang ada di situ sebagai penyebab penyakit. Kemudian kelompok sel prokariot. Ini kelompok sel prokariot tadi yang tidak memiliki membran inti. Protista tumbuhan ada flagella berkloroplas, kemudian protista hewani ada protozoa yang terdiri dari amuba bergerak dengan kaki semu, flagella bergerak dengan bulu cambuk, ada ciliata bergerak dengan silia atau bulu getar, dan sporozoa dalam siklus hidupnya ada stadium spora. Ebakteria merupakan kelompok spesies yang banyak dijumpai di alam. Bakteri gram positif dan gram negatif, kemudian ada cyanobacteria. Arsabacteria ditemukan pada lingkungan dengan kondisi ekstrim, bakteri anaerobik, halofil, dan metanogen. Kemudian ada virus. Virus ini merupakan material mati, tetapi pada saat berlekatan dengan organisme hidup akan beranak pinak, berdekatan, dan menempel di tubuh yang akan merusak sistem hidup. Contoh yang lagi viral sekarang, yang sudah 2 tahun menggerogoti kita di dunia, terjadinya badai sitokin virus corona atau COVID-19 pada tahun 2019, muncul di Wuhan, kemudian ada di Indonesia pada bulan Februari 2020, yang sampai sekarang ini masih mewabah. Nah, ini yang material mati. Virus itu material mati, tetapi saat dia berlekatan dengan organisme hidup, dia akan beranak pinak, akan hidup. Jadi kayak virus influenza, contohnya influenza, virus corona yang sekarang ini, kemudian ada virus-virus lainnya yang semestinya ini tidak dianggap iya ini tidak akan ada kena virus ini, tetapi akhirnya ada flu burung pada tahun 2015-2016, kemudian ada virus SARS dan lain-lain. Sel ekariot. Sel ekariot lebih besar dan lebih kompleks dalam organisasi selnya. Struktur membran sangat ekstensif dan membran sel tidak berhubungan dengan membran organel, sehingga dapat menambah luas permukaan efektif. Sel ekariot ini yang mempunyai fungsi sama, membentuk jaringan seterusnya, membentuk organ, dan selanjutnya menjadi organisme, sehingga contohnya dari hewan atau tumbuhan tingkat rendah sampai manusia tersusun atas sel-sel ekariotik. Nah, ini contoh sel hewan dan sel tumbuhan. Kloroplas itu ada di sel tumbuhan tapi tidak ada di sel hewan. Bisa dilihat. Kemudian nih ada kuis lagi. Ibu selalu memberikan kuis kaget-kaget. Kuis unit terkecil dari kehidupan itu disebut apa? 1 orang. Saya Ibu. Siapa lagi? Saya Kesya. Maureen. Oke, Kesya. Disebut apa? Unit terkecil dari kehidupan disebut sel. Oke. Kesya, yang lain? Ada? Pertanyaan pertama. Rilan. Unit terkecil dari kehidupan. Unit. Itu sel, Ibu. Oke, terima kasih Rilan. Siapa yang menemukan sel pertama kali dan tahun berapa? Robert Saya Hood. Ibu. Pada tahun 1665. Pada tahun 1665 Ibu. Oke, terima kasih jawabannya. Sri Wulandari. Dr. Sri Hoki Wulandari. pada tahun 1665. Robert Hooke ya. Ya. Oke. Nah, kita akan membagi kelompok menjadi 6 kelompok.
yang masing-masing kelompok memiliki 2 pokok bahasan yang harus dipresentasikan setiap minggunya secara berurutan. Ini pembagian bahan kajian dan kelompoknya. Tadi sudah ada pengantar tentang sel, kemudian akan ada kelompok 1 yang mempresentasikan struktur dan materi penyusun membran sel dan fungsinya di minggu depan. Sebelumnya, kelompok 1 bisa ke saya dulu, kita akan diskusi, kemudian akan saya arahkan bagaimana pemberian materinya, kemudian supaya pada saat diskusi, itu diskusinya bisa jalan dan aktif. Bisa dilihat ini materinya, bahan kajiannya per kelompok. Jadi kelompok 1, kelompok 2 itu dinding sel dan silia dan flagel, kemudian lanjut kelompok 3, kelompok 4, struktur retikulum endoplasma, kelompok 5, bagian kompleks Golgi, lisosom, peroksisom, dan glioksisom, kelompok 6, membran inti sel dan inti sel, serta nukleolus, dan kembali lagi ke kelompok 1, DNA dan kromosom. Jadi, berkesinambungan ya. Tugasnya membuat PowerPoint setiap materi, kemudian dipresentasikan saat pertemuan, yang sebelumnya akan diarahkan oleh dosen pengampu mata kuliah. Kemudian akan dilakukan diskusi antar kelompok, interaksi pertanyaan dan jawaban dalam kelasnya itu akan diarahkan oleh saya sendiri, kemudian PowerPoint dan materi diupload pada Google Classroom. Dengan link di bawah ini, saya sudah menyediakan link pada Google Classroom supaya kalian bisa mengabsen di situ, mengambil materinya di situ. Silakan mahasiswa akan diabsen ketika sudah mengakses Classroom ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan terkait mata kuliah yang sudah disampaikan tadi tentang sel? Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama wabarakatuh. saya tadi menjelaskan tentang DNA itu apa itu? Aduh, jaringannya. Apa yang dimaksud dengan RNA? Tidak jelas. Bagaimana, Aldi? Apa yang dimaksud dengan RNA? RNA. RNA itu adalah ribonukleatik acid atau asam ribonukleat. Jadi RNA itu yang akan mengantarkan pesan ke inti sel fungsinya. Jadi saya harap setelah ini, terima kasih ya pertanyaannya Aldi. Masing-masing sel prokariot dan ekariot itu ada fungsi-fungsinya, ada inti sel, ada nukleus, ada ribosom, ada mitokondria, itu bisa dilihat fungsinya. Oke, ada Wasia, ada pertanyaan? Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Gista. Saya mau bisa Ibu jelaskan perbedaan virus dan bakteri? Terima kasih. Oke, terima kasih Agista. Kalau perbedaan virus dan bakteri, kalau virus itu sangat cepat dia terjangkit. Kalau bakteri, misalnya kita kena, oh ini ada bakteri ini, dia hanya lambat ya, lambat pergerakannya untuk terjangkit. Jadi kalau kita kena ini bakteri, misalnya bakteri kena bakteri gram positif, gram negatif, misalnya kita di dalam laboratorium, dia biasanya langsung ke kulit kalau kena bakteri. Tapi kalau virus langsung ke bagian inti sel. Jadi cepat penularannya, kalau bakteri itu agak lambat. Tapi virus dan bakteri ini sama-sama dari sel prokariotik. Itu saja, Agista.
Ibu. Ya, ada lagi? Saya Ibu. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasriati. Nama saya, ya Ibu, nama saya Hasriati. Yang saya mau tanyakan Ibu, apa perbedaan membran inti, hanya membran inti dengan membran sel Ibu? Terima kasih. Ya, bagaimana? Apa bedanya membran inti dengan membran sel Ibu? Apa perbedaan membran inti dan membran inti sel? Membran sel. Membran sel dan membran inti. Ya. Ya, membran sel itu ada di dinding sel. Kalau membran inti ada di nukleus. Saya sangat mengapresiasi banyak sekali yang paham dan banyak yang jeli melihat materi yang sudah saya bagikan. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan ini. Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, akan saya akhiri dan kita bertemu minggu depan dengan metode cooperative learning atau diskusi kelompok, ya. Nanti materi yang sudah saya bagikan tadi bisa didiskusikan dulu dengan teman-teman materinya. Saya akan bagikan sesuai dengan absennya, akan saya bagikan ke ketua tingkat dan akan dilihat melalui Google Classroom. Ada pembagian kelas untuk biologi sel dan molekul di situ. Sekian untuk perkuliahan hari ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.